Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Prateri, teman saya Mulia Agus, Surya Bagus Purnomo, M. Maulana Malik, dan Wahijah Kumparisa akan mempresentasikan tentang produksi bersih dan zero waste. Produksi bersih merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara kontinu pada proses produksi, produk, dan jasa untuk meningkatkan ekoefisiensi sehingga mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Produksi bersih tidak hanya menyangkut proses produksi, tetapi juga menyangkut pengelolaan seluruh daur hidup produksi, dimulai dari pengadaan bahan baku, mendukung proses operasi, hasil produksi, limbah, hingga sampai ke distribusi serta konsumsi. Manfaat dari penerapan produksi bersih antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, serta sumber daya lain. Yang kedua, mengurangi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, mendorong dikembangkan teknologi pengolahan limbah dan produk ramah lingkungan. Zero waste merupakan suatu aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara pengolahan proses produksi yang terintegrasi dengan meminimalisasi segregasi dan pengolahan limbah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu usaha peternakan menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu kesehatan hewan ternak dan juga manusia. Dalam sektor agribisnis, zero waste merupakan suatu konsep yang dirancang dengan harapan dapat mengurangi pencemaran limbah peternakan dan juga memanfaatkannya guna membantu pengolahan lahan pertanian, misalnya digunakan untuk pupuk. Konsep zero waste juga memiliki tujuan untuk mengelola limbah, utamanya limbah peternakan, menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah ekonomis. Limbah yang dihasilkan oleh peternakan antara lain limbah padat berupa feses dan ekskreta, dan juga limbah cair berupa air limbah pencucian kandang, air limbah sanitasi kandang, dan juga urin ternak. Pemanfaatan kotoran hewan ternak sebagai sumber pupuk organik sangat mendukung usaha pertanian tanaman sayuran. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan mengandung unsur hara makro dan mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Selain dapat digunakan sebagai pupuk, kotoran ternak dapat diproses atau diolah menjadi biogas yang dapat digunakan untuk memasak atau digunakan untuk menggerakkan generator biogas yang dapat menghasilkan listrik. Baik teman-teman, ini merupakan pemanfaatan limbah dari peternakan ayam dan juga kambing. Nah, ini pemanfaatnya untuk media tanam. Ya, untuk media tanam sendiri, untuk tanaman khususnya di Magelang sendiri ya, itu menggunakan kombinasi dua, yaitu kotoran kambing atau kohe kambing, dan yang kedua adalah alas untuk ayam broiler. Dan ini contohnya. Nah, ini merupakan campuran dari alas ayam broiler ya, dan juga ini mau kohi kambing atau kotoran kambing. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini juga kohi kambing, kotoran kambing. Jadi untuk pertanian sendiri menggunakan kohe kambing dan alas ayam broiler ya. Dan ini teman-teman bisa dilihat, ini hasil organik dari limbah peternakan ya. Ini media asli organik, tidak ada bahan kimia. Media ya. Kalau untuk perawatan ya mungkin bisa menggunakan bahan kimia untuk penyemprotan jamur misal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.